AC Milan pada Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025, dini hari resmi memutus hubungan dengan pelatih Sergio Conceição setelah hanya 6 bulan menukangi tim Serie A tersebut. Keputusan ini diambil menyusul performa tim yang mengecewakan sepanjang musim, termasuk gagal meraih tiket kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2019. Kabarnya, manajemen Milan sudah menyiapkan pengganti, Massimiliano Allegri, sang mantan pelatih yang pernah membesut Rossoneri pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Jika rumor ini benar, Allegri akan kembali ke San Siro setelah hampir 1 dekade. Chelsea tampaknya sedang mempersiapkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Setelah meraih gelar Conference League dan lolos ke Liga Champions, The Blues dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan striker Ipswich Town, Liam Delap. Berdasarkan laporan eksklusif Sunsport tanggal 14 Mei, yang kini diperkuat dengan klaim David Ornstein, Chelsea semakin optimis bisa mengalahkan saingannya, Manchester United, dalam perburuan sang penyerang muda. Nilai transfer yang disepakati diperkirakan mencapai 30 juta pound, sekitar 600 miliar rupiah, dengan kesepakatan berpotensi diumumkan pekan depan. Liam Delap, 22 tahun, menjadi salah satu sorotan meski Ipswich terdegradasi dari Premier League musim ini. Ia mencetak 12 gol dan menarik minat beberapa klub besar. Chelsea, yang kini dibesut Enzo Maresca, disebut sebagai tujuan utama Delap. Manchester United sempat tertarik merekrut Delap, namun ketiadaan tiket kompetisi Eropa musim depan menjadi kelemahan mereka. Sementara itu, Chelsea justru sedang dalam momentum kuat setelah meraih 2 pencapaian penting dalam seminggu, juara Conference League dan finish di 4 besar Premier League. Dengan tambahan dana sekitar 100 juta pound dari partisipasi di Liga Champions, Chelsea memiliki daya tarik finansial dan kompetitif yang sulit ditolak. Keinginan penyerang Liverpool, Luis Diaz, untuk bermain di Barcelona menjadi salah satu kabar menarik di dunia sepak bola menjelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Sport, harapan sang penyerang Kolombia itu mungkin hanya bisa terwujud jika dia bersedia menempuh jalur yang pernah dilalui oleh Rafinha 2 tahun lalu. Kini, skenario yang mirip tampaknya kembali terjadi, hanya saja nama dan wajahnya berbeda. Luis Diaz menjadi pemain yang dikaitkan erat dengan Camp Nou, namun jalur menuju ke sana sama sekali tidak mudah. Liverpool disebut menghargai pemain sayap tersebut di angka sekitar 1,57 triliun. Selain itu, kontraknya masih berlaku hingga tahun 2027, dan Liverpool pun telah menawarkan perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji dari Rp65 miliar per tahun. Salah satu target utama Atletico adalah Alejandro Garnacho. Pemain sayap berusia 20 tahun itu sebelumnya menghabiskan 5 tahun di Akademi Atletico sebelum hengkang ke Manchester United pada 2020. Kini, Diego Simeone yang dikenal sebagai pengagum bakat sang pemain, disebut ingin memulangkan kompatriotnya ke Madrid. Harga yang dipasang United untuk Garnacho berada di angka 70 juta pound, namun Atletico berharap dapat menurunkannya, mengingat United saat ini berada dalam tekanan untuk menjual dan performa Garnacho yang belum stabil sejak kedatangan Amorim. Jika tawaran yang datang sesuai, Garnacho bisa saja tergoda untuk kembali ke kota kelahirannya dan memulai babak baru di bawah arahan Simeone. Tak hanya Garnacho, Atletico juga disebut bersiap menyaingi Real Betis dalam perebutan tanda tangan Anthony. Winger asal Brasil itu dipinjamkan ke Betis sejak Januari dan tampil cukup impresif dengan mencetak 9 gol di semua kompetisi. Real Betis tentu ingin mempermanenkan status Anthony, namun laporan dari The Independent menyebut bahwa Atletico juga tertarik, dan bersiap mengajukan tawaran. Saat ini, harga Anthony dipatok sebesar 32,5 juta pound. Namun, jika terjadi perang tawar-menawar antara dua klub Spanyol tersebut, harga bisa melonjak hingga mendekati 40 juta pound, memberi United peluang untuk menutup sebagian kerugian dari pembelian sebelumnya. Arsenal masih percaya sama Mikel Arteta. Tiada omongan dari para petinggi klub untuk mendepak sang manajer. Mikel Arteta tersisa kontraknya di Arsenal sampai musim panas 2027. Alias, 2 musim lagi. Dilaporkan The Athletic, tiada rencana dari para petinggi Arsenal untuk memecat Arteta. Pria berusia 43 tahun itu masih dapat kepercayaan penuh. Para petinggi Arsenal masih percaya dengan visi jangka panjang Mikel Arteta. Mereka percaya kalau Arteta bisa memoles para pemain akademi, serta masih punya mimpi untuk bisa menangi titel Liga Inggris. Ex-bintang Arsenal Thierry Henry mengkritik Mikel Arteta karena tak mendatangkan penyerang tengah. Arsenal disarankan agar coba rekrut Julian Alvarez. Henry tampaknya sedang merayu Arsenal agar memantau situasi bomber Atletico Madrid, Julian Alvarez. Mantan pemain Manchester City itu tampil impresif dengan torehan 29 gol dalam 54 penampilan di seluruh kompetisi. Selain gacor, pesepak bola berusia 25 tahun ini diyakini memiliki atribut yang pas untuk bermain di Inggris yang keras, kebugaran prima. Salah satu pemain nomor 9 favorit saya saat ini adalah Julian Alvarez, sambung legenda sepak bola Prancis itu.
Wataru Endo memang jarang bermain di Liverpool musim ini, tapi Endo tidak ingin hengkang dan siap bersaing lagi musim depan. Mengingat statusnya sebagai kapten timnas Jepang, Endo tentu membutuhkan jam terbang lebih mengingat ada Piala Dunia 2026 menunggu. Sudah banyak klub yang tertarik meminang pemain 31 tahun tersebut. Menjual Endo tentu menguntungkan Liverpool karena bisa mendapat tambahan uang untuk transfer pemain. Meski kondisinya tidak mudah, Endo rupanya enggan menyerah. Dia memastikan bahwa prioritas utamanya adalah bertahan di Liverpool. Masa depan Jadon Sancho di Chelsea akan segera menemui kejelasan. Keputusan mengenai nasib sang winger Inggris itu dikabarkan akan diumumkan dalam hitungan hari. Situasi berubah setelah kontribusi penting Sancho di final UEFA Conference League. Winger itu mencetak 1 dari 4 gol Chelsea saat mengalahkan Real Betis 4-1. Prestasi ini dikabarkan membuat Maresca mempertimbangkan kembali keputusannya. Pelatih asal Italia itu disebut akan mengevaluasi matang-matang terkait nasib Sancho. Romano menyebut dalam beberapa hari ke depan sebelum membuat keputusan final. Kemungkinan besar sebelum akhir pekan ini nasib Sancho akan terang benderang. Real Madrid kembali jadi buah bibir di bursa transfer dengan rencana perekrutan pemain anyarnya. Kali ini, nama Enzo Fernandez dari Chelsea mencuat sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Laporan dari Cadena SER kemudian menyebut El Real mengincar Enzo Fernandez, yang dinilai memiliki karakteristik yang serupa dan mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Meski minat Real Madrid terhadap Enzo Fernandez tergolong serius, harga transfer menjadi hambatan utama. Chelsea mengeluarkan dana besar saat memboyong Enzo dari Benfica dan tidak ingin merugi. The Blues merekrutnya dengan harga 106,8 juta pounds, yang membuatnya jadi salah satu gelandang termahal di dunia saat ini. Chelsea kemungkinan tak akan melepas Fernandes kecuali Madrid bersedia menebus minimal sesuai bandrol tersebut. Jumlah itu membuat Madrid harus berpikir 2 kali sebelum melangkah lebih jauh. Selesai sudah petualangan Angel Di Maria di Eropa selama hampir 2 dekade. Di Maria memutuskan kembali memperkuat klub masa kecilnya Rosario Central. Tidak disebutkan berapa lama durasi kontrak Di Maria bersama Rosario. Yang pasti Di Maria akan gabung begitu tugasnya membela Benfica di Piala Dunia Antar Klub 2025 selesai. Manchester City gagal total di musim 2024/2025. The Sky Blues berjanji menebusnya dengan banyak gelar musim depan. Chairman Man City, Khaldun Khalifa Al-Mubarak, tak menampik timnya babak belur sepanjang musim 2024/2025. Meski begitu, dia menegaskan tekad timnya bangkit dan kembali meraih trofi di musim depan. Arsenal tahu Gabriel Magalhaes jadi incaran klub-klub top Eropa. Oleh karenanya, The Gunners siap memagari Gabriel dengan kontrak baru. Oleh karena itu, ketertarikan klub-klub itu membuat Arsenal khawatir. Demi menjaga pemain 27 tahun tersebut, Arsenal siap memberikan kontrak baru dengan kenaikan gaji cukup signifikan. Dikutip BBC Sport, proses negosiasi berjalan lancar dan Gabriel dalam waktu dekat akan segera menekan kontrak baru. Kevin Dix mengantarkan FC Copenhagen jadi juara Piala Denmark 2024/2025. Bek timnas Indonesia itu menutup musim dengan torehan 2 gelar. FC Copenhagen meraih kemenangan pada final Piala Denmark, Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025, malam WIB. Pasukan Jacob Nestrup menang 3-0 atas Silkeborg di MCH Arena. Gelar Piala Denmark menjadi perpisahan manis Dix bersama Copenhagen. Ex-pemain Fiorentina ini sebelumnya juga membawa Copenhagen jadi kampiun Liga Denmark. Meski tak memenangkan gelar, skuad Celta Vigo tetap antusias mengikuti parade keberhasilan mereka bermain di Eropa. Ribuan penggemar turut bersuka cita dan menemani arak-arakan tim kesayangan mereka. Skuad Celta Vigo diarak-arak dengan bas terbuka bertuliskan, "Kembali ke Eropa, menuju Plaza de America." Wali Kota Vigo, Abel Caballero, turut menyambut parade skuad asuhan Claudio Giraldes di Balai Kota Vigo. Bruno Fernandes semakin dekat dengan pintu keluar Manchester United. Agennya saat ini berada di Arab Saudi untuk negosiasi transfer dengan Al Hilal. Tawaran dari Al Hilal memang amat menggoda, baik untuk MU maupun Bruno Fernandes. Runner-up Liga Pro Saudi musim 2024/2025 itu menawarkan 100 juta pound ke MU dan gaji sebesar 65 juta pound per tahun untuk Fernandes. Angka transfer itu jadi lebih menggoda buat MU lantaran usia Fernandes yang sudah menuju 31 tahun pada September mendatang. Bagi Fernandes sendiri, jika setuju pindah ke Al Hilal, akan menjadikannya pesepak bola dengan gaji terbesar ketiga di dunia setelah Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Antonio Conte memastikan akan tetap menangani Napoli musim depan. Conte ingin membawa lebih banyak kesuksesan untuk Il Partenopei. Conte AG4IN, ujar pernyataan resmi Napoli di akun X merujuk pada Conte lagi.
Terkait keputusannya itu, Conte merasa masih punya tanggung jawab untuk membantu Napoli mempertahankan Scudetto musim depan. Conte dan klub sudah satu visi untuk membawa klub menjadi lebih baik dan tentunya mendapat banyak trofi. Neymar angkat bicara soal masa depannya yang lagi dispekulasikan. Pemain asal Brasil itu akan menjawabnya paling cepat setelah tanggal 12 Juni. Upaya Neymar mengembalikan performanya belum kesampaian juga di Santos. Dia baru bermain 3 kali karena masih diganggu berbagai macam cedera. Situasi inilah yang membuat spekulasi soal masa depan Neymar muncul. Sebab, Neymar hingga saat ini belum juga menekan kontrak baru dengan Santos atau bernegosiasi dengan klub lainnya. Terkait kelanjutan kariernya, Neymar mengaku belum tahu seperti apa. Dia cuma meminta waktu kepada publik untuk memikirkan masak-masak sebelum memberikan keputusan akhir. Amad Diallo tidak mau melihat Alejandro Garnacho meninggalkan Manchester United. Sebab, Garnacho dinilai masih penting untuk Setan Merah. Terkait kondisi Garnacho saat ini, Amad selaku teman dekatnya angkat bicara. Menurut Amad, MU masih membutuhkan sosok Garnacho di lini serang musim depan. Itulah mengapa Amad berharap MU tidak jadi melepas Garnacho. Menurut laporan terbaru dari media Portugal, Record, Chelsea secara resmi telah melayangkan pertanyaan serius untuk memboyong sang penyerang asal Swedia tersebut. Chelsea dikabarkan sengaja menunggu final Conference League usai sebelum mulai aktif di pasar transfer. Manajemen The Blues disebut ingin segera menyelesaikan transfer pemain baru sebelum klub World Cup dimulai. Menarik dinanti kemana Gyökeres akhirnya akan berlabuh di musim panas ini. Apakah bakal ke London Utara, atau justru menuju London Barat? Kita nantikan bersama. Barcelona kehilangan minat untuk mendatangkan pemain depan Liverpool, Luis Diaz. Barca dilaporkan tak kuat menebus banderol bomber Kolombia ini. Dikutip Sport, Blaugrana berpotensi harus merogoh kocek sekitar 85 juta euro, 1,56 triliun rupiah untuk memboyong Luis Diaz di bursa musim panas ini. Transfer Diaz akan melukai keuangan Barca yang sampai kini belum sehat-sehat amat. Barcelona dikabarkan beralih ke rencana B, yaitu pemain Manchester United Marcus Rashford. Kabarnya, harga Rashford cuma sekitar setengah dari Luis Diaz meski ada tantangan lain yaitu gaji yang tinggi. Paris Saint-Germain PSG pernah dikenal sebagai tim bertabur bintang yang ironisnya seringkali gagal berbicara banyak di kompetisi Eropa. Kini, klub ibu kota Prancis itu tampil dengan identitas baru yang lebih kolektif dan tangguh. Di balik perubahan fundamental ini, ada sosok pelatih yang tenang namun revolusioner, Luis Enrique. Mantan pelatih Barcelona ini tiba pada musim panas 2023 dengan misi besar. Ia tidak hanya diminta untuk mengakhiri kutukan Liga Champions, tetapi juga untuk mengubah DNA tim yang selama ini terlalu bergantung pada nama-nama besar individu. Hasilnya, PSG kini tampil lebih rapi, lebih muda, dan jauh lebih menakutkan sebagai sebuah kesatuan tim. Luis Enrique menyuntikkan filosofi baru yang berbasis pada kerjasama tim dan intensitas tinggi. PSG tidak lagi bermain demi satu bintang, melainkan untuk satu tujuan bersama. Perjalanan mereka menuju final Liga Champions musim 2024-2025 menjadi bukti nyata dari perubahan tersebut. Rencana Liverpool mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt mungkin tak semudah yang diperkirakan. Manchester United dikabarkan ikut turun tangan dalam perburuan sang striker muda Prancis tersebut. Seperti Liverpool, Manchester United juga berencana mendatangkan Ekitike untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Ekitike sendiri tampil cukup menjanjikan bersama Eintracht Frankfurt di musim 2024-2025. Performanya inilah yang membuat Amorim tertarik membawanya ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United langsung bergerak cepat untuk merealisasikan transfer Ekitike. Mereka telah memulai proses negosiasi dengan berbagai pihak terkait. MU dikabarkan sudah menghubungi agen sang pemain baru-baru ini. Setan Merah telah memberikan proposal gaji untuk sang striker. Selain itu, mereka juga telah berkomunikasi dengan Eintracht Frankfurt untuk membahas kemungkinan transfer musim panas ini. Baik Manchester United maupun Liverpool harus bersiap merogoh kocek dalam-dalam jika ingin mendapatkan Ekitike. Pasalnya, Eintracht Frankfurt dikabarkan membanderolnya dengan harga mencapai 90 juta euro. Harga tinggi tersebut wajar mengingat Ekitike masih terikat kontrak jangka panjang dengan Die Adler. Media Spanyol, Mundo Deportivo, mengabarkan bahwa Barcelona telah mempertimbangkan ulang niat mereka untuk merekrut Rashford. Klub dikabarkan kehilangan minat setelah melakukan pembicaraan mendalam dengan perwakilan sang pemain. Baru-baru ini, Deco, direktur olahraga Barcelona, dilaporkan bertemu dengan agen Rashford. Pertemuan itu digelar untuk membahas potensi transfer secara mendetail. Namun, hasil diskusi tersebut justru membuat Deco ragu. Menurut laporan, ia menilai Rashford bukan profil yang cocok untuk skuad Barcelona saat ini.
Spekulasi tentang masa depan Trent Alexander-Arnold di musim panas ini akhirnya terjawab. Bek Inggris itu secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid. Hari ini, Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025, Real Madrid akhirnya mengeluarkan pengumuman resmi. Mereka menyatakan bahwa Alexander-Arnold kini resmi menjadi bagian dari skuad mereka. Kepastian transfer Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid diumumkan secara resmi melalui situs klub. Los Blancos mengonfirmasi bahwa bek berusia 26 tahun itu resmi didatangkan dari Liverpool dan akan segera memperkuat tim. Para penggemar Madridista tak perlu menunggu lama untuk melihat aksi Alexander-Arnold dengan seragam putih. Sang bek dikonfirmasi akan bergabung dengan skuad Xabi Alonso untuk Piala Dunia antar klub pada pertengahan Juni mendatang.